Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas token ETHW ataupun bisa dibilang ETH POW ya. Nah, sebelum videonya lanjut, Kryptondo ingin iklan dulu. Sebenarnya ini iklan hanya pribadi Kryptondo aja ya. Check it out. Oke guys, jadi ini adalah iklannya Kryptondo ya, versi Kryptondo aja. Jadi sebelum kita memulai videonya ya, ini Indo ingin ngasih tahu iklannya adalah jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan share video yang ada di channel YouTube Kryptondo. Dan sini Kryptondo ingin kasih tahu aja, sini Kryptondo punya konten yang namanya di Traktir ID ya. Nah kalau kalian mau baca ini ataupun baca-baca lah ilmu teori lah yang dari Kryptondo udah bikin di konten Traktir, kalian bisa bayar 10.000, yaitu dengan satu chicken nugget aja juga tidak masalah ya, karena ini juga tidak ada paksaan, terserah kalian mau bayar atau tidaknya, dikarenakan semua tergantung dari kalian masing-masing. Sini Kryptondo cuman mau ngasih tahu aja kok Nah sini ada yang gratisnya free, kalau yang ini adalah yang bayarnya ya, cuman bayar 10.000 doang kok guys. Itu tidak mahal dan tidak murah banget ya, ibaratnya standar aja lah. Jadi buat kalian biar tahu paham betul dengan dunia kripto, micin ataupun yang lainnya ya. Nah, sini juga Kryptondo ingin beware aja kepada kalian, sini hati-hati. Sini Kryptondo udah pernah bikin video, ada yang namanya channel Telegram itu mengatasnamakan Kryptondo, padahal Kryptondo tidak punya Telegram. Jadi maka itu kalian hati-hati aja. Kalian bisa baca nih video ini ya, beware and attention terhadap akun sosial media yang mengatasnamakan Kryptondo. Nah, sini 3 minggu yang lalu Kryptondo udah bikin videonya untuk hati-hati untuk kalian, dan di komunitas juga udah Kryptondo bikin. Kalian bisa baca-baca aja. Jadi itu aja yang bisa Indo kasih tahu iklannya, yaitu iklan versi Kryptondo. Dan thank you, selamat menikmati video dan enjoy. Oke guys, kita mulai aja ya. Iklannya udah kelar dan saat ini kita akan bahas koin ETH POW ataupun bisa dibilang ETHW. Nah, di sini Kryptondo udah ada di Twitternya ETHW ataupun Ethereum POW ataupun ETH POW. Nah, kenapa ETH POW dibikin pas Ethereum aslinya itu pas merge ataupun menjadi proof of stake. Nah, kalau bisa dibilang nih ya, ini adalah orang yang ibaratnya bikin ETH POW ini adalah orang yang udah master miner lah ibaratnya, kayak orang mana gitu ya. Kryptondo kasih tahu ini dapatnya dari si Eriko ya, si Eriko Johannes yang udah udah menyimpulkan. Di situ ada gambar orangnya. Jadi orangnya itu kayak ibaratnya kecewa. Gue udah master miner Ethereum dari sejak lama, tapi semenjak Ethereum menjadi post dia kecewa, maka itu dia membuat koin ini Ethereum POW. Kayak bisa dibilang ini kayak koin memanfaatkan momen guys, kalau Kryptondo bilang ya. Tapi nah ibaratnya ini koin memanfaatkan momen, tapi ini kayak diakuin sama Binance. Tapi balik lagi, ini Binance cuman belum masukin Ethereum POW ataupun ETHW, makanya itu herannya itu doang. Nah nanti Kryptondo akan kasih tahu. Nah ini adalah kayak websitenya, kayak seperti ini doang tuh jatuhnya tuh masuknya. Nah ya kan, ini websitenya kayak gini doang, nggak ada lebih-lebihannya. Masuknya ke Linktree jatuhnya. Nah lihat, kalian bisa cek aja ya, begini. Nah ini ada ETH testnet, Twitternya Inggris, Cina, apa gitu, nggak tahu lah ini. Ada Medium, ada pokoknya banyak ya, kalian bisa cek aja. Nah terus dia juga ada setup ETHW wallet and claim airdrop. Nah oke, kita langsung masuk ke CMC coin market cap. Nah ini ranking 2656 dan dia koin, dan hashtagnya udah ada, nama POW proof of work, market capnya nggak ada. Nah total supply-nya mengikuti Ethereum yang asli ya, yang di CMC yang dia peringkat kedua ya. Supply-nya nggak ada, max supply-nya juga nggak ada, ini market cap-nya nggak ada. Nah ini harga all-nya, lihat. Harga dari $121 naik ke $140, cuman langsung dibanting lagi sampai sekarang. Dan paling murah itu di kisaran $4, $4,3 ya. Lihat nih guys ya. Dan naik lagi ke 6,89. Nah, ini market yang menjual
ETH PO ataupun ETHW. Ada FTX, nah diakui nama FTX, Get.io, Huobi, FTX As, Kraken, Polonix, Get.io, OKX, MaxC, dan Bybit ya. Dan ada 36 market yang menjual koin ini, Ethereum PO. Nah, oke, kita langsung masuk ke ini, ke Erico Johannes. Dia udah kayak bikin videonya, kalian bisa cek ya nih. Nah, polemik after merge, ETH PO after merge. Nah, lihat, kalian bisa baca. Nah, terus kalau nggak salah ada ininya deh, waktu itu Cryptondo pernah lihat. Nah, sih sukses ya, tapi ternyata kan harganya turun karena itu mengikuti harga BTC, ekonomi makro yang kurang bagus. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah itu kan proof of work ya, mining dari VGR gitu pindah ke POS, proof of staking. Jadi cuman kita perlu staking aja 32 ETH ke networknya Ethereum untuk jadi validator. Tapi 32 ETH itu sekitar $50.000 kalau untuk harga sekarang ya, 750 jutaan lah. Tapi jangan khawatir, kalian tidak harus punya utuh 32 ETH. Itu bisa konsorsium dengan centralized exchange. Jadi nanti sistemnya kayak arisan gitu, kamu punya 0, atau berapapun ETH itu boleh. Yang menjadi masalah adalah 64% dari total stake ETH itu, atau ETH yang di staking itu, dipegang oleh 5 centralized exchange besar, Coinbase, Binance, Kraken, dan bla bla bla. Akhirnya berarti Ethereum jadi centralized dong sekarang. Kenapa bisa begitu? Centralized exchange itu kan harus mengikuti suatu aturan pemerintah di negara mereka masing-masing. Coinbase yang pasti kan US. Jadi Coinbase ini kan mengikuti aturan negaranya. Kalau tiba-tiba SEC Gary Gensler bilang, oh tidak boleh lagi staking ETH, tidak boleh transaksi jual beli ETH, tidak boleh invest ETH. Lu mau gimana? Coinbase akhirnya tutup, ETH-nya semuanya di-dump atau ditransfer ke exchange lain dan bla bla bla, kita nggak ngerti. Akhirnya harganya hancur dan kacau. Jadi sebenarnya ada bahaya sih di POS ini. Bisa dibilang Ethereum sekarang jadi centralized, tapi nggak usah bilang POS lah. POW pun dulu Bitcoin juga centralized. Kok bisa begitu? Sekarang yang mining Bitcoin zaman dulu kan yang banyak di China. Jadi sama aja tuh. Sebenarnya ada suatu mafia atau kartel di China yang pegang hash rate Bitcoin terbesar di seluruh dunia kan. So centralized atau enggak itu ya tergantung seberapa besar, seberapa banyak suatu entitas, individu atau organisasi yang megang Bitcoin atau ETH itu sendiri. Kalau terkonsentrasi di suatu individu atau perusahaan tertentu, ya itu akhirnya jadi centralized dong. So, balik lagi ke The Merge yang kacau tadi. Nah, ternyata ada lagi ETH POW atau tikernya ETHW. Itu kalian bisa cari di CoinMarketCap. Bahkan Binance itu sudah mengakui dan ada price chart-nya di Binance. Kalian belajar ETH POW Binance dan nanti keluar seperti ini ya. Seperti artikel yang dulu pernah saya bahas bahwa bahaya The Merge ini bisa potensi menjadi mirror atau dual dunia gini, stablecoinnya bisa jadi double. Tapi ini ternyata tidak se-ekstrem itu. Cuma tetap aja ini sekarang ada ETH POW ini, apalagi walaupun ini seakan-akan palsu seperti ETC, Ethereum Classic ya. Tapi muncul lagi tipe ETHW. ETH POW ini didirikan oleh Chandler Guo, salah satu arsiteknya Ethereum Classic juga, dan juga dia adalah senior miner dari Ethereum. Jadi dia nambang atau mining Ethereum udah lama banget, terus mungkin ngambek kayak, wah sudah enak-enak POW kita mining kok dijadikan POS. Akhirnya dia buat ETHW atau ETH POW. Menurut kalian gimana? The Merge ini sebenarnya sukses nggak sih? Jadi Ethereum Vitalik Buterin ini akan to the moon? Apakah tersaingi oleh ETC dan ETHW? Dan apakah benar-benar akan bisa flippening BTC? Kita lihat nanti. Salam John. nah itu yang tadi dikasih tahu sama Erico. Emang benar juga guys. Makanya itu ya gini lah. Ethereum POW ya. Ini ticker ataupun ibaratnya ada orang yang memanfaatkan momen terus dia ngambek ya kan, ibaratnya dia udah mining dengan lama di Ethereum ya kan, tiba-tiba Ethereum jadi POS bukan POW lagi, maka itu dia ngambek bikin namanya ETH POW. Makanya itu kalau bisa dibilang sama ini ya Cryptondo, kalau bisa dibilang kalau yaitu hanya memanfaatkan momen, dibilang palsu kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas pasti tetap hati-hati aja. Nah, dia udah masuk ke Bybit dari tanggal 16 September. Ini time frame daily. Nah, di sini Cryptondo ngeliat dia ada portal derivatif ataupun perdagangan future. Kalau misalkan kita nih
begini ya kan, ETHW. Nah, Cina ada spot ya kan, ada USDT perpetual, berarti ini adalah pucurnya ETHW. Nah, kalau kalian ibaratnya nih dari $13 nge-short sampai ke $4 sekian, ini mungkin nih sampai sinilah ya 3,7, ini kalian mungkin udah cuan banget ya dari tanggal 16 sampai 19 ataupun ya 18 kalian bisa short ya di Bybit. Nah, tapi pas masuk ke 19-20 dia hijau lagi karena masih dia ngikutin Bitcoin ya. Ini karena kalau bisa dibilang ya ini koin-koinan ya, yang bikin ini koin yaitu ngambek dari Ethereum menjadi POS. Makanya itu bisa dibilang hati-hati aja, yang beli spot ini nyangkut mungkin. Cuman tapi yang pucur, yang nge-short, nah ini nyayur. Tapi yang pucur, yang ngelang, wah rugi ataupun kena liquid dari Bybit, kena margin call. Tapi yang jelas pasti selamat yang nge-short, bagus kalian memanfaatkan momen. Dan mungkin itu aja yang bisa Crypto sampaikan dari pembahasan ETHW. Jadi kalau bisa dibilang mungkin yang beli spot ETHW di Bybit, kalian sangkut guys. Dan itu aja yang bisa Crypto sampaikan. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and undo.